Selamat bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran kepedulian lingkungan. Ini pertemuan kita yang ke-11. Dalam pertemuan ke-11 ini, kita akan membahas mengenai undang-undang, ya, undang-undang negara kita mengenai masalah perlindungan komunitif, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 di bab 12 tentang perlindungan lingkungan maritim. Dalam pasal 226 disebutkan pertama, penyelenggaraan dan perlindungan lingkungan maritim dilakukan oleh pemerintah. Dua, penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim bagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui A. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pembersihan kapal, dan B. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan. Yang ketiga, selain pencegahan dan penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2, perlindungan lingkungan maritim juga dilakukan terhadap A. Pembuangan limbah di perairan, dan B. Penutupan kapal. Pasal 227. Setiap awak kapal wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal. Sanksi diatur dalam pasal 324. Setiap awak kapal yang tidak melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal sebagaimana dimaksud pada pasal 227 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Pasal 228. Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang dioperasikan wajib dilengkapi peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran minyak dari kapal yang mendapat pengesahan dari pemerintah. 2. Kapal dan jenis dan ukuran tertentu yang dioperasikan wajib dilengkapi pola penanggulangan pencemaran minyak dari kapal yang mendapat pengesahan dari pemerintah. Pasal 229. Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah, air balas, kotoran, sampah, serta bahan kimia berbahaya ke perairan. 2. Dalam hal jarak pembuangan, volume pembuangan, dan kualitas buangan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pada ayat 1 dapat dikecualikan. 3. Setiap kapal dilarang mengeluarkan gas buang melebihi ambang batas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sanksi diatur dalam pasal 325. Setiap orang yang melakukan pembuangan limbah, air balas, kotoran, sampah, atau bahan lain ke perairan di luar ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah. B. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. C. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kematian seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 2,5 miliar rupiah. Pasal 326. Setiap orang yang mengoperasikan kapalnya dengan mengeluarkan gas buang melebihi ambang batas yang dimaksud dalam pasal 229 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Pasal 230. 1. Setiap nakhoda atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan bertanggung jawab menanggulangi pencemaran yang bersumber dari kapal dan atau kegiatannya. 2. Setiap nakhoda atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan wajib segera melaporkan kepada sahwadar terdekat dan atau unsur pemerintah lain yang terdekat mengenai terjadinya pencemaran perairan yang disebabkan oleh kapalnya atau yang bersumber dari kegiatannya apabila melihat adanya pencemaran dari kapal atau kegiatan lainnya di perairan. 3. Unsur pemerintah lainnya yang telah menerima informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib meneruskan laporan mengenai adanya pencemaran perairan kepada sahwadar terdekat atau kepada instansi yang berwenang. 4. Sahbandar segera meneruskan laporan yang dimaksud pada ayat 3 pada institusi yang berwenang untuk penanganan lebih lanjut. Sanksi-sanksi. Sanksi untuk pelanggaran pasal 230 ayat 1 karena nakhoda termasuk awak kapal maka sanksi sama dengan yang diatur dalam pasal 2324 yaitu hukuman penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah.
pelaksanaan teknis untuk 230 diatur dalam PPD 2, yaitu pasal 25, yaitu mengenai masalah melaporkan terjadi pencemaran pada sahabat terdekat, diatur eh, atau untuk pemerintah daerah yang terdekat. Dia melakukan penanggulangan dengan menggunakan peralatan dan yang dimiliki kapal sesuai dengan prosedur penanggulangan pencemaran yang dilakukan oleh Menteri. Cara pelaporan dan penanggulangan diatur dalam PP 21 tahun 2010 pasal 26 sebagai berikut. Pelaporan sebenarnya dimaksud dalam pasal 25 huruf A dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi yang memuat informasi paling sedikit terdiri dari A. Satu tanggal dan waktu kejadian, jenis pencemaran, sumber dan penyebab pencemaran, posisi pencemaran, dan kondisi cuaca. B. Prosedur penanggulangan pencemaran bermaksud dalam pasal 25 huruf B terdiri atas pola penanggulangan pencemaran yang bersumber dari pengoperasian kapal. Dalam hal terjadi pencemaran yang bersumber dari kapal, nakoda wajib melakukan penanggulangan pencemaran dengan menggunakan personil, peralatan, dan bahan penggunaan penanggulangan pencemaran yang berada di atas kapal, serta dilakukan sesuai dengan prosedur penanggulangan pencemaran yang bersumber dari pengoperasian kapal. 2. Dalam hal personil, peralatan, dan bahan penanggulangan pencemaran di atas tidak mampu menanggulangi pencemaran tersebut, nakoda segera melaporkan kepada staf bandar untuk mengkoordinir penanggulangan berdasarkan tier 1 dengan menggunakan personil, peralatan, dan bahan penanggulangan pencemaran yang tersedia di pelabuhan. 3. Dalam hal personil, peralatan, dan bahan penanggulangan pencemaran yang tersedia di pelabuhan tidak mampu menanggulangi pencemaran, staf bandar melaporkan kepada staf bandar yang ditunjuk sebagai koordinator wilayah untuk mengkoordinir penanggulangan berdasarkan tingkatan tier 2 dengan menggunakan personil, peralatan, dan bahan penanggulangan pencemaran yang tersedia pada wilayah koordinasinya dia. 4. Dalam hal personil, peralatan, dan bahan penanggulangan pencemaran berdasarkan tier 2 tidak mampu menanggulangi pencemaran atau pencemaran menyebar melintasi batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, staf bandar koordinator melaporkan kepada Menteri untuk mengkoordinir penanggulangan berdasarkan tingkatan tier 3 dengan menggunakan personil, peralatan, dan bahan penanggulangan pencemaran yang tersedia pada tingkat nasional. Pasal 231. 1. Pemilik atau operator kapal bertanggung jawab terhadap pencemaran yang bersumber dari kapalnya. 2. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, pemilik atau operator kapal wajib mengasuransikan tanggung jawabnya. Sanksinya diatur dalam pasal 327 yang berbunyi, setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagai dimaksud dalam pasal 3231 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Pasal 2233. 1. Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan kapal wajib memperhatikan spesifikasi kapal untuk pengangkutan limbah. 2. Spesifikasi kapal dan tata cara pengangkutan limbah, bahan berbahaya, dan beracun wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri. 3. Kapal yang mengangkut limbah, bahan berbahaya, dan beracun wajib memiliki standar operasional dan prosedur tanggap darurat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 239. 1. Pembuangan limbah di perairan hanya dapat dilakukan pada lokasi tertentu yang ditentukan oleh Menteri dan memenuhi persyaratan tertentu. 2. Pembuangan limbah sebagai maksud di atas wajib dilaporkan kepada institusi yang tugas dan fungsinya di bidang penjagaan laut dan pantai. Sanksi sesuai pasal 328. Setiap orang yang melakukan pengangkutan limbah, bahan berbahaya, dan beracun tanpa memperhatikan spesies kapal yang dimaksud dalam pasal 233 ayat 1 dipidana oleh pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Pasal 241. Penutuhan kapal. Penutuhan kapal wajib memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan maritim. Lokasi penutuhan kapal sebagai dimaksud di atas ditentukan oleh Menteri. Sanksi diatur dalam pasal 329. Setiap orang yang melakukan penutuhan kapal dengan tidak memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan maritim sebenarnya dimaksud dalam pasal 241 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 300 juta